Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwah dan juga akhwat, para santri dan juga santriwati semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama pada pelajaran zikir dan juga doa. Sebelum kita menghafal zikir dan juga doa, Ana ingin menjelaskan terlebih dahulu beberapa materi penting yang berkaitan dengan zikir dan doa ini. Hal pertama yang ingin Ana jelaskan kepada para santri dan santriwati semuanya adalah tentang makna dan hakikat doa. Secara bahasa, doa itu artinya adalah meminta. Jadi kalau misalkan kita mengatakan saya berdoa, maka maksudnya adalah saya meminta. Adapun di dalam syariat Islam, maka yang dimaksud dengan doa artinya adalah meminta sesuatu yang bermanfaat dan juga meminta supaya dihilangkan atau dijauhkan dari segala macam yang buruk atau sesuatu yang membahayakan. Maka dari makna atau definisi yang barusan Ana sebutkan, maka kita mengetahui bahwa berdoa itu tidak akan lepas dari dua permintaan. Yang pertama adalah kita meminta supaya kita dilimpahi suatu kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kita meminta agar kita dihindarkan dari segala macam keburukan, dari segala mara bahaya, baik keburukan yang belum terjadi ataupun yang telah terjadi. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma yanzilu wa mimma lam yanzil." Doa itu bermanfaat bagi sesuatu yang sudah terjadi atau sudah turun, dan juga bermanfaat bagi sesuatu yang belum terjadi. Ya, misalnya pada saat ini wabah COVID-19 itu telah terjadi hampir di seluruh dunia. Dengan kita berdoa, maka di antara maksudnya adalah kita berdoa agar dihindarkan dari wabah COVID yang sudah turun ke muka bumi ini, yang sudah terjadi di muka bumi ini. Maka doa itu sangat bermanfaat sekali. Ataupun kita meminta agar dihindarkan dari sesuatu yang belum terjadi. Kita tidak tahu esok lusa akan ada penyakit apa lagi. Entah penyakit itu akan menimpa kita atau tidak, kita tidak mengetahui. Itu adalah rahasia Allah. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita Allah lindungi dari segala macam keburukan yang belum terjadi. Kemudian, jika kita memperhatikan redaksi-redaksi doa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mengetahui bahwa Rasulullah selalu atau senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan atau agar dihindarkan dari suatu keburukan. Ya, kita berikan contoh, misalkan doa yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma, ya Allah, rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Nah, di sini kita meminta agar diberikan manfaat, agar diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Adapun potongan yang ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari suatu keburukan. Apa keburukan di sini? Keburukannya adalah azab neraka jahanam.
Kita berikan contoh yang lain. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW mencontohkan suatu doa. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, aslih li dini, perbaikilah agama saya, alladzi huwa ismatu amri, di mana agama itu adalah pemelihara urusanku, wa aslih li dunyaya, dan aku memohon kepadamu ya Allah, perbaikilah duniaku, allati fiha ma'ashi, di mana dunia merupakan tempat kehidupan saya, wa aslih li akhirati, dan perbaikilah untuk aku akhirat saya, allati fiha ma'adi, yang mana akhirat adalah tempat kembali bagi saya, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan untukku, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, dan jadikanlah kematian ini sebagai istirahat bagi aku dari segala macam keburukan. Ya, coba adik-adik baca doa ini baik-baik dan perhatikan. Niscaya adik-adik, ya, para santri semuanya akan memahami bahwa Rasulullah SAW di dalam doa ini meminta agar dilimpahi manfaat-manfaat atau kebaikan-kebaikan. Dan sebetulnya masih banyak lagi doa-doa dari Rasulullah SAW yang di dalamnya terkadang Rasulullah SAW menggabungkan dua permintaan yang tadi Ana jelaskan, permintaan agar diberikan kebaikan, permintaan agar dihindarkan dari keburukan. Dan terkadang Rasulullah SAW di dalam doanya hanya minta kebaikan saja, dan terkadang pula Rasulullah SAW hanya meminta agar dihindarkan dari segala macam rupa keburukan. Kadang Rasulullah misalkan meminta ketakwaan saja, atau kadang Rasulullah meminta supaya dihindarkan dari sifat malas, meminta agar dihindarkan dari lilitan utang, dan lain sebagainya. Ikhwah sekalian, berikutnya yang ingin Anda jelaskan adalah tentang macam-macam doa. Doa dibagi menjadi dua macam atau dua kategori. Yang pertama adalah doa dalam bentuk amal ibadah, sedangkan yang kedua adalah doa yang bentuknya adalah ucapan, ya. Doa yang diungkapkan dalam bentuk ibadah itu disebut doaul ibadah. Sedangkan doa yang diungkapkan dalam bentuk ucapan itu disebut doaul mas'alah. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu doa dalam bentuk amal ibadah. Baik ibadah yang berupa ucapan ataupun ibadah yang berupa perbuatan. Ya. Contoh ibadah yang berupa ucapan, misalnya adalah orang kafir ketika mereka ingin masuk Islam, tentunya mereka wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian membaca Al-Quran, ya, dan juga membaca sholawat misalnya. Lalu kita membaca bacaan-bacaan di dalam sholat kita, itu semuanya adalah ibadah, dan bentuk ibadahnya adalah ucapan. Sedangkan contoh ibadah yang bentuknya adalah perbuatan, di antaranya adalah kita sujud, kita ruku, kita bersedekah, kemudian kita saum, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali ibadah. Pertanyaannya, mengapa ibadah kita seperti membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua, kemudian juga jihad, itu kok dinamakan doa? Jawabannya adalah karena setiap kita, setiap hamba, ketika kita beribadah kepada Allah, pasti ada maunya, pasti ada permintaannya. Apa itu? Jawabannya adalah kita beribadah karena kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini artinya meminta manfaat. Dan kita ibadah agar kita dihindarkan dari neraka jahanam. Ini artinya adalah kita meminta agar dihindarkan dari segala macam rupa keburukan. Coba Ana tanya kepada para santri dan santriwati semuanya, mau nggak kalau misalkan diperintahkan ibadah, tapi ternyata semua yang ibadah akan masuk neraka? Mau nggak?
Tentunya kita tidak mau, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang yang ibadah dan juga mengancam dengan neraka bagi orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, doa dalam bentuk ucapan permintaan. Ya, kita meminta kepada Allah, berucap kepada Allah agar kita diberikan suatu manfaat, suatu kebaikan, atau agar kita dihindarkan dari keburukan. Contohnya adalah doa yang tadi kita baca. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, Rabbana, duhai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan pula kebaikan bagi kami di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami, hindarkanlah kami dari neraka jahanam. Ya, sekali lagi, di dalam doa ini terhimpun dua permintaan. Satu, permintaan diberikan kebaikan, dan yang kedua, permintaan agar dihindarkan dari keburukan.